Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah seorang di antara nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 dan Surah Shad ayat 48. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah keturunan Nabi Ayub alaihissalam yang mewarisi sifat ayahnya. Allah memujinya karena kesabarannya, kesolehannya, kejujurannya, amanahnya, dan kesiapannya menanggung banyak kesulitan dan penderitaan untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki nama asli yaitu Bashar. Bashar tinggal di negeri Syam yang saat itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang sudah sangat tua. Awal mula dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja tengah mencari penggantinya. Raja tersebut tidak memiliki keturunan, sehingga ia membuat sayembara untuk mencari penggantinya sebagai seorang raja. Raja tersebut memberikan syarat yang cukup berat untuk manusia biasa. Ia menginginkan penggantinya kelak adalah orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu mengatakan barang siapa yang berpuasa siang hari, beribadah malam hari, dan sanggup tidak marah, ia akan diangkat menjadi raja. Tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang sanggup menjalankan syarat yang diberikan, kecuali satu orang yang bernama Bashar. Atas kesanggupan yang diungkapkan Bashar, raja kemudian memberikan julukan Zulkifli yang artinya sanggup menjaga janji. Nabi Zulkifli alaihissalam memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia langsung istirahat. Beberapa riwayat mengatakan istirahat yang dilakukan Nabi Zulkifli merupakan sebuah ibadah. Seperti kisah ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam juga menerima godaan dari iblis selama menjadi raja. Iblis datang menemui Nabi Zulkifli alaihissalam dalam berbagai wujud, salah satunya menjadi rakyat jelata. Maka iblis datang dalam wujud orang yang sudah tua lagi miskin, dan ia datang kepadanya ketika orang ini mendatangi tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari. Padahal ia tidak tidur di malam dan siang hari selain tidur pada waktu itu. Lalu iblis mengetuk pintu, kemudian orang itu berkata, "Siapakah ini?" Iblis menjawab, "Orang tua yang terzolimi." Maka orang itu bangun dan membukakan pintu, lalu iblis dalam wujud manusia yang sudah tua mengisahkan masalahnya dan berkata, "Sesungguhnya antara aku dengan kaumku ada masalah. Mereka menzolimiku dan melakukan ini dan itu terhadapku." Sehingga iblis berbicara lama dengannya sampai tiba waktu sore dan waktu istirahat di siang hari telah habis. Ia berkata, "Jika sudah tiba waktu sore maka aku akan memberikan hakmu." Maka Zulkifli pun pergi di waktu sore dan duduk di majelisnya sambil memperhatikan apakah ia melihat orang tua yang tadi, namun ternyata tidak dilihatnya. Besoknya, ia melakukan hal yang sama, yaitu memberikan keputusan di antara manusia dan menunggu kedatangan orang tua itu. Namun ternyata tidak juga dilihatnya. Saat ia hendak pergi ke tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari, maka orang itu datang dan mengetuk pintu dan berkata, "Siapakah ini?" Iblis menjawab, "Orang tua yang terzolimi." Lalu Zulkifli membuka pintunya dan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu apabila aku sedang duduk memberikan keputusan, maka datanglah kepadaku?" Iblis dalam bentuk manusia berkata, "Sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling buruk jika mereka tahu engkau sedang duduk memberi keputusan. Mereka nanti akan berkata, 'Ya,
kami akan berikan hakmu. Namun ketika engkau pergi, maka mereka akan mengingkarinya. Ia berkata, pergilah, apabila tiba sore hari, maka datanglah kepadaku. Maka Zulkifli kehilangan waktu istirahatnya di siang hari. Ia pun datang di sore hari, namun tidak juga melihat orang tua itu dan ia sangat ngantuk sekali. Sehingga ia berkata kepada sebagian keluarganya, jangan biarkan seseorang mendekati pintu ini sampai aku tidur. Sesungguhnya rasa ingin tidur mendorongku untuk istirahat. Maka pada saat itu, iblis datang, lalu ada anggota keluarganya yang berkata, tetaplah di belakang, tetaplah di belakang. Maka iblis menjawab, aku telah datang kepadanya kemarin dan telah menyebutkan masalahku kepadanya. Maka anggota keluarganya berkata, tidak boleh masuk. Demi Allah, ia telah menyuruh kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya. Ketika anggota keluarganya membuat iblis putus asa, maka iblis melihat ke lubang dinding di rumah, lalu ia naik darinya dan ternyata ia sudah berada di dalam rumah itu dan mengetuk pintu dari dalam. Maka bangunlah orang ini dan berkata, wahai Fulan, bukankah aku telah menyuruhmu untuk tidak datang sekarang? Iblis menjawab, adapun dari pihakku demi Allah, maka kamu tidak didatangi. Maka lihatlah dari mana aku datang. Maka ia bangun menuju pintu, namun ternyata dalam keadaan terkunci seperti sebelumnya. Tetapi orang tua ini anehnya berada di dalam rumah. Maka Zulkifli langsung mengenalinya dan berkata, apakah kamu musuh Allah? Iblis menjawab, ya, engkau telah membuatku putus asa dalam segala sesuatu. Maka aku lakukan perbuatan yang engkau saksikan untuk membuatmu marah. Namun, Nabi Zulkifli sama sekali tidak marah dengan apa yang dilakukan setan. Begitulah Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersamanya hingga akhirnya setan pun menyerah dan mengaku bahwa ia diutus oleh iblis untuk menggoda dan memprovokasi Nabi Zulkifli alaihissalam. Rencana setan gagal untuk membuat Nabi Zulkifli marah dan sampai mengingkari janjinya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sifat sabar yang dimiliki olehnya di dalam kisah Nabi Zulkifli sudah semestinya dijadikan sebagai teladan oleh seluruh umat Muslim yang ada di dunia, baik ketika sedang beribadah atau ketika berkomunikasi dengan orang lain. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.